Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali nonton di Kanta Kenzo Channel ya, Mam. Nah, untuk kali ini tips parenting yang akan saya bahas adalah, Mam, pentingkah pemakaian minyak telon untuk bayi? Stay tune ya. Nah, Mam, ada banyak pertanyaan dari mama-mama semua mengenai tentang kegunaan minyak telon pada bayi. Apakah penting ataukah tidak, ataukah biasa saja, ataukah fungsinya sama aja kayak minyak-minyak yang lainnya. Pasti banyak sekali pertanyaan dari mama-mama semua mengenai minyak telon ini. Apalagi untuk ibu-ibu muda yang baru saja memiliki anak. Nah, Mam, oleh karena banyaknya pertanyaan seperti itu, maka saya juga secara pribadi mulai dari tanya-tanya sana-sini, membaca artikel, membaca grup parenting dan sebagainya. Maka kali ini saya mau berbagi sharing dan tips kepada mama-mama semua. Semoga bisa bermanfaat. Nah, Mam, minyak telon, apa sih itu minyak telon? Minyak telon itu biasanya, mama-mama pasti sudah tahu kan, minyak telon itu adalah minyak sejenis minyak kayu putih, tetapi ada kandungan lainnya yang terdapat di dalam minyak telon itu sendiri yang biasa dipakaikan untuk anak ataupun bayi. Nah, Mam, untuk pemakaian minyak telon ini biasanya kan sering banget digunakan oleh banyak orang tua kepada bayi-bayi ataupun anak-anak. Kenapa sih? Karena kata mereka sih itu untuk mencegah perut kembung, untuk menghangatkan bayi, ataupun untuk gigitan serangga. Apakah betul? Nah, maka dari itu saya banyak mencari artikel, membaca grup tentang parenting, ataupun tanya jawab sama pakar parenting itu sendiri melalui Instagram yang saya ketahui. Nah, kali ini saya akan sharing. Nah, ini adalah minyak telon yang biasa dipakai oleh Abang Kanta dan adik Kenzo, anak saya. Minyak telon ini komposisinya itu adalah mengandung oleum kayu putih 42%, terus juga ada oleum anisi 8% dan oleum kokos 50%. Nah, oleum kayu putih ini apa sih? Oleum kayu putih ini sendiri adalah minyak kayu putih, Mam. Minyak kayu putih yang didapat dari ekstrak dari kayu putih itu sendiri. Nah, untuk minyak telon ini sendiri, kenapa berbeda dengan minyak kayu putih pada umumnya? Ini ada tambahan oleum anisi. Oleum anisi ini apa? Yaitu adalah minyak bunga adas yang diambil dari ekstrak bunga adas itu sendiri. Fungsinya apa? Nah, fungsinya ini adalah untuk menghangatkan bayi ataupun anak. Nah, minyak adas ini sendiri kan, Mam, memang dari beberapa artikel dan memang banyak diketahui banyak orang, ini kan memang bisa memberikan efek hangat kepada bayi dan mencegah perut kembung. Nah, kalau misalnya oleum kokos ini apa? Oleum kokos ini adalah minyak kelapa, yaitu berfungsi untuk melembabkan kulit bayi. Jadi dalam satu kesatuan minyak telon ini, mungkin ada juga merek minyak telon lainnya yang komposisinya lebih dari ini, tapi yang ini aja udah bagus sih kalau menurut saya, karena ada kandungan minyak kayu putihnya itu sendiri, minyak adas yang untuk menghangatkan, dan oleum kokos yang untuk melembabkan. Nah, selain itu juga minyak adas ini sendiri, Mam, itu juga sangat baik untuk mencegah gatal. Nah, makanya dari itu kalau misalnya anak digigit serangga ataupun nyamuk, ditetesin aja minyak kayu putih di tempat gigitannya itu, makanya anak suka redah ya, hilang gatalnya seperti itu. Berarti memang minyak telon ini memang bukan sekadar minyak biasa, karena memang baik sekali untuk bayi dan anak. Nah, terus ada juga pertanyaan dari mama-mama, terus apa bedanya dong dengan minyak kayu putih sendiri? Kalau minyak kayu putih itu ya, Mam, dia real dari hanya kandungan minyak kayu putih saja, jadi tanpa ada minyak kelapanya, tanpa ada minyak adasnya. Nah, minyak kelapa itu kan untuk melembabkan, makanya cocok sekali untuk kulit bayi. Karena saya pernah, Mam,
pada saat anak saya minyak telonnya habis dan terburu-buru waktu itu karena sedang diare, saya ambil aja cepet kan, itu di minimarket dekat rumah, dan nggak baca lagi karena kemasannya hampir mirip. Terus setelah sampai rumah ternyata bukan minyak telon mam yang saya ambil, yaitu minyak kayu putih tapi dengan merek yang sama. Nah, karena waktu itu saya nggak sempat keluar lagi dan sudah mepet, saya pakein aja, saya balurin kayak biasa, kayak pakai minyak telonnya itu di perut dan di punggung gitu kan. Nah, ternyata setelah pemakaian itu mam, esok harinya kulit bagiannya anak saya yang tepat di tempat saya balurin minyak kayu putih itu kayak mengelupas kering dan kemerahan, dan sepertinya gatal karena setiap habis terkena air atau berkeringat suka digaruk-garuk oleh anak. Saya periksa kenapa merah ya, tapi tempat merahnya itu sama persis dengan tempat saya balurin minyak kayu putih. Makanya dari itu saya baca-baca kandungannya, ternyata minyak kayu putih itu memang benar-benar original minyak kayu putih, nggak ada pelembabnya. Mungkin itulah yang menyebabkan agak tidak cocok kepada anak-anak. Padahal anak saya waktu itu nggak bayi, udah umuran 3 tahun gitu ya. Nah, untuk umuran segitu saya pikir juga nggak apa-apa, ternyata masih aja berefek seperti itu ke kulitnya gitu kan. Mungkin ada beberapa anak yang nggak apa-apa pakai minyak kayu putih, nggak semua anak kok, karena kulit setiap anak kan juga berbeda-beda kelembapannya dan kulitnya. Nah, tapi kebetulan karena di anak saya kurang cocok pakai minyak kayu putih biasa, padahal mereknya sama dengan minyak telon yang biasa dia pakai. Makanya saya nggak berani lagi kasih minyak kayu putih ke anak, jadi cukup minyak telon aja. Nah, minyak telon ini sendiri kayak minyak telon itu biasanya ada yang khusus minyak telon dan ada yang minyak telon plus gitu ya. Bedanya apa antara minyak telon biasa dan minyak telon plus? Kalau minyak telon plus itu dia mengandung tambahan, karena di sini biasanya ditulis anti nyamuk ya gitu ya, supaya tidak terserang gigitan nyamuk. Itu apa bedanya? Setelah saya baca di komposisi, dia ada tambahan minyak lavender dan geranium, yaitu untuk pencegahan nyamuk itu sendiri, karena memang seperti diketahui kan nyamuk tidak suka bau bunga lavender dan juga geranium. Jadi ada kandungan itu di dalam minyak telon sendiri. Nah, kalau saya sih lebih menyukai minyak telon yang biasa untuk kalau misalnya setiap hari rutinitas dipakai ya. Tapi boleh juga, baik juga kalau misalnya pakai yang plus untuk mencegah nyamuk kalau dia mau keluar rumah sih. Kalau misalnya kita rencana mau jalan-jalan ke taman safari atau kalau misalnya mau pokoknya ke outdoor, itu boleh kita tambahkan yang plus gitu ya. Karena sama-sama baiknya. Kandungannya tetap sama, cuma di yang plus ada tambahannya lagi. Gitulah mam, kira-kira sharing saya kali ini mengenai minyak telon untuk bayi. Untuk kalau merek sendiri itu ada beberapa banyak minyak telon dengan berbagai merek, itu tergantung selera mama-mama sendiri ya. Kalau saya lebih menyukai merek ini, yaitu Konicare, karena harumnya enak aja gitu. Dan selain ini juga ada merek Sweet Salt sih, saya suka. Tapi kalau misalnya yang rutin dipakai untuk anak saya sehari-hari, biasanya yang merek ini karena gampang ditemui, didapat dimanapun, dan juga harumnya saya suka. Oke, segitu aja kali ini sharing mengenai minyak telon. Mama-mama, kalau misalnya ada pertanyaan lain ataupun hal lain yang ingin saya bahas di dalam video parenting saya ini, boleh mama-mama komen ya. Saya akan cari detail artikel selengkap mungkin untuk berbagi sharing kepada mama-mama semua, baik itu berdasarkan pengalaman pribadi ataupun dari yang saya baca atau pengalaman teman-teman saya. Oke mam, terima kasih sudah menonton Kata Kenzi channel, terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi ya mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.